Selamat berjumpa di dalam kegiatan Master Guide Training atau melalui CMT. Salam Master Guide, salam Pathfinder. Di kesempatan yang indah ini kita akan masuk kepada banyak hal yang mana kita boleh belajar untuk mengembangkan potensi-potensi diri kita di dalam membina anak-anak kita. Di kesempatan yang indah ini saya diberikan waktu untuk bahas mengenai memahami model-model mengajar atau understanding teaching styles yang ada di Edu 001. Tahukah kita bahwa banyak hal yang perlu untuk kita pelajari. Mengapa kita harus mempelajari dan mengapa organisasi mendirikan klub industri training ini? Satu tujuan agar kita semua Master Guide bisa memiliki satu pemahaman di dalam membina anak-anak yang Tuhan percayakan. Dan klub ini dirilis pada tahun 2022 oleh Departemen Pelayanan Pemuda Advent General Conference. CMT ini dibuat berdasarkan Adventist Youth Ministry Training atau disebut IYMT, di mana IYMT ini dikembangkan di Divisi Amerika Utara atau NAD. Bukanlah sebagai pencapaian kelas progresif seperti tingkatan adventurer dan Pathfinder, tetapi CMT ini hanya menggantikan Pathfinder Leadership Award Training dan Pathfinder Instructor Award. Jadi seseorang untuk menyelesaikan CMT bukanlah seperti pelatihan, tapi lebih sebagai sertifikasi. Jadi lebih kepada sertifikasi. Dan pencapaian dengan pelantikan yang tertinggi tentunya pada kegiatan Master Guide. Jadi hal inilah yang perlu untuk masing-masing kita mengerti tentang CMT. Sehingga kita boleh membicarakan dari satu orang kepada orang yang lain tentang CMT ini dan wajib diikuti oleh semua yang terlibat di dalam kepemudaan. Jadi peresmiannya itu oleh GC dan Divisi Asia Pasifik Selatan pada tanggal 21 Januari 2022, pada tanggal 27 Januari 2022 dan 3 Februari di tahun 2022 ini. Mereka godok sedemikian rupa melalui Youth Advisory Meeting, SSD Youth Advisor Meeting, dan CMT di launching ya, sebagai training tempat untuk di training bagi para Master Guide dan launching tentang kurikulum yang ada. Uni Indonesia bagian Barat pun sudah menggodok sedemikian rupa melalui Youth Advisory Meeting, dan kita akan mengikuti bersama-sama dalam tahun-tahun pelayanan untuk Uni Indonesia bagian Barat dan masyarakat. Baik, perkenalkan, nama saya Vera Diana Kauman Tene, Jemaat Islam Nusra di Kupang. Saya sebagai Direktur Raja Wali Pathfinder Club. Tuhan mengizinkan saya berkelana. Saya dibaptis di Kalabaru, jemaat yang ada di Manado, salah satu jemaat. Kemudian saya berpindah hijrah ke Jakarta tahun 87. Kemudian saya di Jakarta dengan berbagai karya, saya melayani di tempat-tempat yang Tuhan sudah izinkan. Kemudian saya berada di Jemaat Islam Nusra tahun 2003, Jemaat Singkawang 2010. Kemudian saya pergi juga ke Manado lagi di Jemaat Prisma atau Pionir. Dan saya sempat bergabung dengan tim pembina Master Guide di daerah Manado dan Maluku Utara tahun 2013 sampai 2015. Kemudian saya kembali ke Kupang, artinya ke NTT untuk masuk dalam pelayanan di Alor, dan saya pun hijrah sebentar ke Sador atau ke sekolah lanjutan Advent yang ada di Doyo Baru, dan kemudian saya kembali lagi ke Kupang. Tuhan itu begitu baik sehingga saya boleh mengalami, merasakan, dan menemukan berbagai pengalaman dalam perjalanan pelayanan saya. Baik, kita akan masuk kepada memahami model-model mengajar, tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala untuk berdoa.
Hanya kepadamu Allah yang kami puji, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kasih. Kau sungguh luar biasa bagi kami. Kau kumpulkan kami di dalam pertemuan ini untuk belajar banyak hal, khususnya metode atau model-model yang mempermudah kami menjangkau hati anak-anak Pathfinder. Bersamalah dengan kami Bapa, layakkanlah kami untuk menerima berkat-Mu dan tolong ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, memahami model-model mengajar atau Understanding Teaching Styles atau EDU 002. Di pelajaran ini, landasan yang pertama yang saya ambil adalah di dalam kitab Amsal pasal 22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan. Didiklah menurut jalan. Kalau di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dia bilang, ajarlah seorang muda, ajarlah dia, seorang muda, atau ajarlah bagaimana cara hidup yang patut bagi anak-anak kita. Kalau di terjemahan King James Version, dia bilang, train up in the way we should go. Train up. Jadi kita harus melatih anak-anak kita. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata didik. Kata didik itu artinya memelihara. Memelihara, memberi latihan, atau ajaran, tuntutan, pimpinan mengenai akhlak. Nah, tuntutan mengenai akhlak. Nah, untuk mendidik itu perlu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian lainnya. Nah, peserta ini tentunya adalah anggota masyarakat yang berusaha untuk mengembangkan potensi diri mereka, apalagi anak-anak kita Pathfinder. Baik itu secara formal dan non formal akan ditempuh oleh para anak-anak. Kata ajar itu artinya petunjuk yang diberikan. Petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui. Nah, petunjuk ini diketahui oleh mereka untuk diapakan? Diturun. Jadi hal inilah saya sebagai instruktur harus memberitahukan sehingga mereka menurutinya dengan baik. Amsal pasal 22 ayat 6 ini, kalau kita lihat, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Ya, kata jalan yang patut baginya atau orang yang kita mau didik atau ajar harus berfokus kepada cara hidup mereka yang patut sampai tua tidak menyimpang. Jadi sampai tua dia tidak akan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jadi ajaran yang akan kita ajarkan adalah akhlaknya atau moralnya. Nah, kata lain dikatakan akhlak atau moral ini adalah tabiat, karakter, atau sifat, yakni keadaan jiwa yang telah tertanam. Keadaan jiwa yang telah tertanam sehingga anak-anak ini betul-betul mengerti. Anggota-anggota kita itu sudah melekat sifat yang melahirkan satu perbuatan dan dengan mudah atau secara spontan mereka tanpa pikir lagi mereka kerjakan itu, mereka lakukan itu. Jadi kita harus menolong anak-anak dalam pertumbuhan mereka. Landasan yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah dengan pasukan, ya, dengan pasukan pekerja seperti para remaja kita Pathfinder, bila dilatih dengan benar, dapat menyatakan seberapa cepat pesan tentang seorang juru selamat yang disalibkan, bangkit dan segera datang untuk dapat dibawa ke seluruh dunia. Jadi education halaman 271 itu menekankan pentingnya para Pathfinder, pentingnya para Pathfinder dilatih, diajar sedemikian rupa dengan cara yang benar sehingga mereka
mereka mampu memberitahukan juru selamat yang dimilikinya, juru selamat yang tersalib itu, juru selamat yang bangkit itu, bahkan dia akan apa? Dia akan datang. Jadi hal inilah yang perlu untuk kita ketahui sehingga Pathfinder kita boleh mengerjakan dengan baik. Nah, karena saya direktur Pathfinder di klub SLA Nusra, ini dulu di tahun 2003 saya pernah hadir ya, di zaman Pendeta Sagala. Ya. Nah, kemudian di tahun 2022 ini di sekolah baru tingkat SMP. Di sekolah ini ada SMP, ada SMA, dan ada SMK. Tuhan mempercayakan begitu banyak siswa dengan harapan kita bisa latih. Namun kita terfokus khususnya karena jemaat terfokus kepada mereka yang tinggal di asrama. Jadi hanya mereka yang tinggal di asrama lah yang kami arahkan, kami didik, kami tanamkan prinsip-prinsip dasar melalui kegiatan Pathfinder. Jadi ini ada jemaatnya, jadi ini sekolahnya, ini adalah SMK, ya, SMK, SMA-nya saya tidak cantumkan. Karena banyak sekali anak-anak yang Tuhan mau percayakan, sehingga kita yang Tuhan panggil, apakah kita sebagai instruktur, sebagai pembina, Tuhan rindu kita semua boleh mengerjakan tugas kita dengan baik. Nah, siapa saja yang akan terlibat di kelas ini ya, kita review. Jadi kelas ini akan diikuti oleh mereka yang telah menyelesaikan Basic Staff Certification. Jadi jika kita semua yang sudah ada di sini, pastinya kita menyelesaikan Basic Staff Certification, bukan? Jadi kalau belum, maka tentunya kita tidak ada di kelas ini. Kemudian sumbernya dari mana? Sumbernya itu sumber materinya ada dari internet, ada dari buku pegangan atau buku penuntun, dan ada juga dari tanda kepahaman. Apa yang akan kita pelajari atau apa yang kita semua atau Anda semua yang ada di kelas ini untuk pelajari? Kita akan melihat perbandingan untuk kita setujui ataupun untuk kita tidak setuju, kemudian ataupun kita menentangnya. Ataupun kita menentang, dan bagaimana kita menyesuaikan dengan tepat model atau gaya dalam mengajar kita di setiap situasi di mana keadaan situasi para murid pun. Apa yang akan kita pelajari? Kita akan mempelajari mengenai aturan-aturan yang berdasarkan survei yang sudah diuji sedemikian rupa sehingga itu bisa memberikan warna tersendiri dalam pemahaman kita. Kemudian ada juga mengenai pengajaran-pengajaran yang Yesus ajarkan, tentunya akan menjadi topik pembicaraan kita. Jadi gambaran workshop ini adalah memperjelas tujuan pendidikan yang sudah dipelajari di Eduk 00001. Untuk apa? Untuk memperdalam atau untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam di pembinaan generasi yang Tuhan percayakan. Jadi inti dari seminar ini adalah bagaimana Anda dan saya memperoleh atau konsep model pengajaran yang lebih dalam. Gaya pengajaran ini sudah dibuat berdasarkan sejarah pengajaran yang sudah disurvei. Kekuatannya, kelemahannya, dan setiap model-model atau gaya-gaya yang akan kita pelajari. Jadi ada beberapa model yang kita lihat nanti secara jelas. Model yang pertama adalah model aturan baku. Model aturan baku ini adalah berdasarkan, dikatakan satu survei bahwa pendekatannya model ini berfokus pada isi dan berpusat pada instruksi yang ada. Jadi berfokus pada isi dan berpusat pada instruksi yang ada. Instruksi atau teori berdasarkan prinsip atau konsep. Ketentuan yang ada, anggota pelajari sendiri. Jadi anggota pelajari sendiri dan mengatur sesuai urutan yang diminta sebagai tujuannya atau apa yang kita harapkan mereka peroleh. Dan ini memerlukan evaluasi. Jadi harus ada evaluasi sebagai bagian rencana pembelajaran.
Jadi instruktur yang menggunakan model yang baku ini harus memeriksa berapa banyak anggota yang mampu menyelesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita sebagai instruktur, kita harus berusaha untuk melihat atau memperhatikan berapa banyak dari anggota mengerti. Kelebihannya adalah model ini diterima di beberapa perguruan pendidikan tinggi yang diatur dalam grup besar atau jumlah besar anggota. Model seminar ini lebih cocok belajar sejarah, mengingat peristiwa dan data-data serta nama-nama dan lain sebagainya. Kekurangannya, model pembelajaran seperti ini dipertanyakan sebab sedikit interaksi antara anggota atau antara instruktur dan anggotanya. Ya, anggota dan instruktur interaksinya tidak terlalu banyak. Kemudian demonstran, ini ada model demonstran. Demonstran ini menunjukkan perasaan. Jadi pendekatan mengajar dengan menggunakan model demonstran ini berkonsentrasi pada prosedur akademik. Jadi konsentrasinya apa? Prosedur ekonomi akademik. Instrukturnya harus menguasai dengan baik langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai standar dan indikator atau aturan yang digunakan. Instruktur dapat mengembangkan situasi yang ada supaya hasil yang diperoleh sesuai dengan langkah yang dimaksud. Instruktur yang mendemonstrasikan peraturannya dan anggota akan mempraktekkan peraturannya atau dikombinasikan. Nah, apa kelebihannya? Kelebihannya model ini memberikan instruktur atau saya kesempatan mengatur variasi pembelajaran, termasuk seminar, presentasi, multimedia, dan mendemonstrasikannya. Kekurangannya apa? Walaupun model ini cocok untuk mengajar matematika, musik, olahraga, tarian, dan tanda kepahaman, ini sulit mengakomodir kebutuhan anggota di kelas besar atau jumlah yang banyak. Jadi ini sulit ya untuk diakomodir. Kemudian yang berikutnya adalah fasilitator. Jadi gaya atau model fasilitator ini, instruktur yang menjalankan model ini berfokus pada aktivitas. Jadi aktivitaslah yang menjadi fokus utama. Model pengajaran ini menekankan anggota sebagai pusat belajar dan tanggung jawab lebih banyak kepada anggota yang berinisiatif di setiap pertemuan tersebut, di mana anggota ini dituntut harus melakukan berbagai variasi tugas belajar. Dan instruktur seperti ini menggambarkan, instruktur yang menggunakan metode ini menggambarkan kegiatan kelompok sebagai satu keharusan belajar untuk aktif, ya. Satu keharusan belajar aktif. Anggota bekerja sama menyelesaikan masalah yang ada. Jadi anggota lah yang menyelesaikan masalah. Kelebihannya adalah pembelajaran model ini menolong anggota untuk bertanya dan mengembangkan keahlian untuk menemukan jawaban dan solusi sesuai penggalian bakat. Idealnya ini untuk mengajar ilmu pengetahuan dan topik sejenis lainnya. Kekurangan, apa kekurangannya? Kekurangannya adalah tantangan bagi instruktur. Di model ini, kecepatan berinteraksi dengan siswa atau anggota untuk membuat mereka maju di dalam penelusuran dibandingkan dengan ceramah dan ujian pengetahuan melalui hafalan, ya, melalui hafalan. Kemudian delegasi. Instruktur yang menggunakan latihan model delegasi cenderung menempatkan kontrol dan tanggung jawab pembelajaran kepada pelajar secara pribadi ataupun anggota kelompok. Instruktur sering memberikan murid atau anggota pilihan yang dirancang dan implementasi kompleks dalam proyek pembelajaran. Kegiatan ini memerlukan aturan konsultasi. Kelebihan dari model ini, model kepemimpinan delegasi, dasar tuntunan pembelajaran menempatkan instruktur hanya sebagai pemantau atau anggota di dalam mengerjakan tugasnya ini, dan hasil yang diperoleh
oleh anggota itu atau instruktur memperoleh hasilnya itu hanya secara umum saja. Jadi yang umum saja lah yang diperoleh oleh instruktur. Kekurangannya adalah model mengajar delegasi terkadang menimbulkan kritikan. Kenapa? Karena dianggap hal baru. Sementara yang tradisional figurnya kelihatan lebih baik. Kemudian yang berikutnya, dari apa yang sudah kita pelajari ini adalah apakah di aturan baku, demonstrasi, fasilitator, dan delegasi. Jadi aturan baku itu berfokus pada isi sesuai aturan yang berlaku dan terstruktur dengan baik sebagai pusat pengajaran. Demonstrasi konsentrasinya pada penampilan dari prosedur penilaian akademik. Sementara fasilitator itu terfokus pada akademis. Fasilitator terfokus pada aktivitas. Demonstrasi konsentrasinya pada penampilan dari prosedur penilaian akademis. Sementara fasilitator terfokus pada aktivitas. Dan delegasi cenderung menempatkan kontrol dan tanggung jawab pembelajaran kepada pelajar secara pribadi dan secara kelompok. Jadi itulah pembelajaran yang dapat kita peroleh. Sekali lagi, Raja Wali Pathfinder Club Islam Nusra. Tuhan percayakan banyak hal dan kami berharap bahwa kami para instruktur dan para pembina akan melakukan pekerjaan ini dengan penuh sukacita. Nah, metode atau model yang kita akan pelajari selanjutnya adalah model yang Yesus demonstrasikan. Jadi Yesus mendemonstrasikan kegiatan-kegiatan informasi yang dia sampaikan ternyata berupa ceramah, perumpamaan, pertanyaan, diskusi, contoh nyata, argumentasi pada setiap penyampaian pendapat. Jadi Yesus memberikan teladan agar supaya kita di dalam menolong anak-anak atau para anggota Pathfinder kita boleh mengerjakan tugasnya dengan lebih baik. Yang pertama kita lihat metode yang Yesus gunakan di dalam Matius pasal 5 ayat 7. Yesus mengadaptasikan gayanya secara spesifik saat Yesus mengajar orang banyak di bukit. Yesus berikan penekanannya melalui ceramah. Jadi model yang Yesus buat adalah ceramah. Kita perhatikan Matius pasal 5 ayat 7 sampai 7. Yesus memberitahukan bagaimana seharusnya umat manusia itu harus berbahagia. Makanya dia ungkapkan ucapan bahagia. Dari berbagai penderitaan yang dihadapi oleh orang banyak pada waktu itu yang mengikuti Yesus, berbagai sakit penyakit ditemukan, pilu, duka cita, dan lain sebagainya, mereka mengikuti Yesus. Dan ungkapan hati Yesus yang pertama adalah menyampaikan ucapan bahagia. Kemudian sesudah dia mengucapkan ungkapan bahagianya, dia memberitahukan kalau kamu tahu kamu itu harus bahagia, kamu itu sebenarnya adalah garam dunia dan terang dunia. Garam dunia dan terang dunia. Sesudah dia menyampaikan bahwa mereka itu adalah terang dunia dan garam dunia, dia menekankan aturan main atau hukum Taurat. Jadi Yesus dan hukum Taurat dia sampaikan. Kemudian hal memberi sedekah, itu pun dia beritahukan kalau memberi ada poin-poin utama yang harus kita perhatikan. Dan hal berdoa, hal berpuasa, hal mengumpulkan harta, bahkan hal kekhawatiran. Bahkan kalau kita menghakimi, kita perhatikan pengajaran Yesus, hal menghakimi itu dia tekankan juga, jangan sampai kita jadi hakim bagi orang lain, padahal itu miliknya. Kemudian hal pengabulan doa. Berdoa itu pun harus ada interaksi dua arah antara Yesus dan orang yang meminta pertolongan kepadanya. Itu dia tekankan di dalam pengajarannya. Kemudian dia kasih tahu jalan yang benar itu seperti apa. Baru dia kasih tahu lagi amaran. Ada loh yang mengajar pengajaran-pengajaran yang sesat. Apa yang nanti mungkin dia ajarkan itu juga nanti orang akan coba untuk menyesatkan orang lain. Bahkan ada dia katakan lebih dasar. Dua macam dasar. Kenapa? Dua macam dasar ini mempermudah juga orang memahami dasar-dasarnya. Sehingga kalau dasar dipahami, aman perjalanannya. Baru digambarkan oleh Matius lagi kesan pendengar dari apa yang mereka dengarkan.
Kita lihat luar biasa bukan? Yesus memberitahukan sesuatu yang luar biasa. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 5 sampai 20, di sana pun pada waktu Yesus sendiri bersama murid-muridnya, Yesus menggunakan cara yang lain. Apa caranya? Pelajaran nyata secara langsung. Itulah yang Yesus lakukan. Secara langsung dia kasih tahu bagaimana cara mereka harus bertindak. Contoh yang Yesus contohkan itu di dalam Yohanes pasal 10 ayat 13 sampai 15, bagaimana Yesus mau memberitahukan atau memberikan contoh itu. Contoh itu adalah satu kenikmatan praktek kebaikan kepada manusia. Tindakan Yesus itu sebenarnya baik. Nah, kita harus melihat tindakan itu. Kemudian manfaatnya yang dirasakan. Kenapa? Karena pada waktu Yesus membasuh kaki para murid, makna penebusan bukanlah membersihkan debu yang menempel karena perjalanan jauh. Tapi Yesus sedang menekankan pelayanan agama melalui tindakan yang Yesus lakukan di dalam upacara ini. Jadi upacara ini sangat mendalam dan memerlukan konsentrasi, memahami pelajaran pelayanan kemanusiaan. Jadi mencuci kaki para murid yang Yesus lakukan itu bukanlah membasuh dosa mereka, tetapi membersihkan kaki untuk pelayanan penuh dengan kerendahan hati. Jika hati telah dibersihkan, maka tindakan kita akan menjadi bukti. Jadi jika hati dibersihkan, maka tindakan kita akan menjadi bukti dari apa yang kita lakukan. Yang kedua adalah di dalam Matius 13 ayat 3 sampai 23. Yesus memberitahukan tentang perumpamaan seorang penabur. Jadi bagaimana peranan seorang penabur. Dan perumpamaan ini Yesus buat karena belum dipelajari dan belum dipahami bibit kabar baik Injil. Jadi kabar baik Injil belum dipelajari dan belum dipahami. Yesus mau menuntun pikiran manusia, benih kebenaran ditabur untuk membawa manusia kembali kepada Pencipta. Luar biasa. Yesus itu sungguh luar biasa memberikan contoh-contoh kebenaran yang perlu untuk diangkat. Perumpamaan tentang seorang penabur yang Yesus gunakan, Yesus sedang mendemonstrasikan bagaimana mengembangkan pemahaman kerajaan surga yang sesungguhnya. Jadi bagaimana pemahaman kerajaan surga yang sesungguhnya Yesus mau tekankan kepada murid-muridnya. Yang ketiga, di dalam Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan 30. Yesus menyesuaikan model pembelajarannya di dalam pesan komunikasi seperti yang Yesus lakukan ini. Pada waktu Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di Sumur, apa yang Yesus lakukan? Pertanyaanlah yang Yesus gunakan untuk menuntun penggalian kebenaran dari isi percakapan mereka. Jadi isi percakapan mereka sebenarnya penuh dengan kebenaran. Percakapan dengan perempuan Samaria ini pada waktu Yesus katakan, berilah aku minum. Nah, berilah aku minum, suara dari Yesus ini disambut oleh wanita. Masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepada saya seorang Samaria? Kan tidak masuk di akal. Karena pikiran dari wanita itu tahu bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi wanita itu langsung secara spontan mengatakan, kamu orang Yahudi, saya orang Samaria. Mana mungkin kamu minta minum kepada saya. Jadi proses percakapan itulah Yesus mau tanamkan kebenaran di dalam hati wanita tersebut. Keempat, dalam Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 20. Model pengajaran Yesus lainnya adalah kehidupan Yesuslah yang ditransfer kepada murid-muridnya, kepada orang banyak, dibandingkan dengan memberi informasi bagaimana para murid dapat membagi iman mereka. Jadi langkah-langkah yang Yesus lakukan, berbagai metode model ini membuat dipahami. Jadi
Pemahaman itu timbul oleh karena berbagai model yang digunakan oleh Yesus. Jadi di Lukas 10 ayat 1 sampai 20 dan 30-37, langkah selanjutnya yang Yesus lakukan adalah Yesus mengutus 70 murid. Kemudian Yesus mengecam beberapa kota. Kembalinya ke 70 murid itu juga digambarkan di dalamnya. Kemudian orang Samaria yang murah hati. Kita baca semua ayat-ayat yang Yesus coba gambarkan, kita gali metode-metode ini sehingga kebenaran bisa muncul ke permukaan, dan dengan pertolongan Tuhan mudah bagi kita menggunakan berbagai ilustrasi-ilustrasi yang Yesus gunakan pada waktu dia hidup di atas bumi. Jadi dari informasi yang disampaikan tadi, jika kita menggunakan informasi Yesus, khususnya model yang pertama, yaitu ceramah atau penerangan dan penuturan secara lisan yang dicatat atau diingat oleh pendengar, hal-hal yang pokok, hal-hal dasar atau intinya saja. Nah, kita gunakan itu, maka kita harus merumuskan tujuan yang ingin kita capai. Konsep atau pengertian dari prinsip-prinsipnya, kita harus tahu itu. Pokok materi yang akan kita bahas, kita harus perhatikan. Kemudian kita sampaikan itu dengan jelas. Dan yang ketiga, siapkan gunakan alat bantu. Yang keempat, pikiran yang kita tuangkan memberikan penjelasan yang jelas, dapat dimengerti oleh peserta yang mendengarkan. Tentunya di dalam hal ini kita harus melihat jumlah pesertanya, bahkan waktunya, dan sumber atau fasilitas yang ada, dan banyak hal yang disampaikan. Kemudian yang kedua adalah model informasi yang Yesus buat di dalam Matius 13, yaitu ilustrasi atau perumpamaan atau permisalan atau alegori. Nah, jadi kalau kita pilih informasi ini, maka kita menentukan objek atau model yang mau kita gunakan. Objek atau model tersebut itu akan memberikan penjelasan, dan penjelasan dalam cerita ini kita harus perhatikan dalam cerita atau peristiwa atau kejadian yang dimaksud, kita harus beramu sedemikian rupa, dan gambaran ilustrasi yang dimaksud memiliki prinsip dasar. Itu kita harus perhatikan. Nah, gambar atau model itu bersifat nyata, apa adanya, tanpa unsur yang dibuat-buat, sesuai dengan model objek yang mau digambarkan. Pikiran yang dituangkan dalam media atau model objek ini untuk memberikan penjelasan secara jelas, agar informasi yang disampaikan meyakinkan atau mendesak para pendengarnya untuk mengerti. Nah, unsur yang seringkali digunakan atau ilustrasi adalah manusia, hewan, tanaman, atau objek lainnya. Harus diingat ya, kalau kita menggunakan ilustrasi-ilustrasi ini, kita harus perhatikan, tentukan ide ilustrasinya. Itu harus sesuai karakter, sesuai dengan karakter yang ada, sesuai dengan adegan, suasana hati, dan suasana pendukung. Kemudian buat gambarannya seperti yang kita inginkan. Berikan tambahan nuansa warna atau bentuk. Kemudian poles sedemikian rupa makna agar mudah diserap. Kita harus tahu betul bahwa ilustrasi yang kita gunakan, jangan pernah menggunakan ilustrasi dongeng. Harus nyata dan harus benar. Jadi bukan sesuatu yang kita fantasi, kita angan-angankan, kita gambarkan dalam pikiran kita. Tetapi harus ilustrasi yang nyata, yang dapat dipahami dengan benar. Mengapa tidak boleh dongeng? Karena itu kita memberikan perkembangan kepada angan-angan hati sesuatu yang tidak benar. Bila mereka mengangan-angankan kebenaran, berdasarkan kebenaran, berbeda dengan berdasarkan dongeng. Jadi mari kita perhatikan informasi melalui ilustrasi. Jangan sampai anak-anak kita memperoleh kepalsuan pemahaman oleh karena kita salah memberikan informasi. Kemudian yang berikutnya, model Yesus digunakan melalui buku Matius pasal 4, ya,
dan 7, yaitu menggunakan argumentasi atau mengembangkan penalarannya. Jadi penalarannya yang dikembangkan. Kita harus apa? Tentukan topik. Tentukan topik pendapat yang mau kita kembangkan. Tujuan argumentasi yang mau dicapai harus juga kita buat. Ketiga, buat kerangka argumentasinya berdasarkan topik dan tujuan dari argumentasi yang mau dibuat. Yang keempat, cari fakta atau data atau informasi serta bukti yang kita akan gunakan, yang dibutuhkan, sehingga apa yang kerangka-kerangka itu akan lengkap, jelas, sesuai dengan apa yang kita maksudkan. Jadi cara belajarnya yaitu tujuan argumentasi sangat meyakinkan. Ya, lawan bicara akan menerima atau mengambil suatu doktrin atau sikap dan tingkah laku yang dimaksudkan. Itu membuktikan kebenaran. Yang berikutnya kerangkanya pendahuluan isi masalah atau soal yang dibicarakan dan kesimpulannya harus juga jelas. Ketiga, kebenaran yang disampaikan berdasarkan bukti yang ada, tidak dapat dibantah. Jadi kita harus perhatikan ya, kalau gunakan ilustrasi bukan argumentasi, bukan mengargumentasikan sesuatu yang salah, lebih banyak kepada yang salah, tetapi mengargumentasikan kepada kebenaran. Dan model yang keempat, model informasi Yesus adalah Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 27. Yaitu perbuatan lebih nyaring daripada kata-kata. Perbuatan lebih nyaring dari kata-kata kita harus siapkan untuk menyenangi belajar dengan metode praktek. Jadi para pelajar akan senang oleh karena apa? Praktek. Mereka akan menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh, seperti apakah itu olahraga, tari, dan lain-lain. Kita mungkin juga kita bisa berbicara dengan perlahan. Ya. Kita berbicara jangan bentak-bentak ya, jangan sesuatu yang terlalu menggebu-gebu sehingga membuat ketidaknyamanan. Jadi berbicara dengan perlahan. Saat berkomunikasi banyak menggunakan isyarat tubuhnya. Saat kita komunikasikan kepada para pathfinder, kita juga bisa menggunakan isyarat tubuh. Yang kelima, menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Menggunakan jari sebagai petunjuk. Saat mereka membaca, mereka bisa baca, kita bilang kata diam. Ya. Jangan apa bicara-bicara. Jangan dengan tanda-tanda ya. Tidak dapat karena bisa saja mereka kadang-kadang suka apa? Suka mengganggu kiri dan kanan, tidak bisa duduk diam. Para pathfinder biasanya suka cerita kiri, cerita kanan. Jadi bagaimana kita membuat suasana, situasi menjadi nyaman bagi mereka. Jadi perhatikan belajarnya saat mendapatkan materi belajar, bila memungkinkan segera coba praktekkan. Yang kedua, belajar sambil melakukan aktivitas. Yang ketiga, melakukan eksperimen dari materi yang didapatkan dari guru. Yang keempat, bisa mengunjungi tempat yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Kemudian mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Jadi hal-hal inilah yang akan kita berikan kepada para anggota pathfinder. Jadi kita sebagai instruktur, perhatikan di dalam CRT manual halaman 50, seorang instruktur yang sukses telah merencanakan dengan baik, mengerjakan rencana, mampu beradaptasi, dan melihat momen-momen untuk dapat mengajar dan meresponsnya. Ya? Instruktur yang sukses telah merencanakan, mengerjakan, adaptasi, dan melihat momen yang tepat pada waktu mengajar dan meresponsnya. Instruktur juga terus mencari cara-cara baru dan kegiatan kreatif yang dapat mencapai tujuan pengajaran. Jadi inilah yang harus kita perhatikan. Nah, anjuran dari kami adalah buatlah beberapa kelompok. Gunakan kartu data atau kartu kepahaman di setiap kegiatan. Pilihlah tuntutan yang menggali pemikiran anggota supaya instrukturnya memperoleh data yang tepat dalam mengajar pathfinder dengan model mengajar yang dimaksud. Jadi saya sebagai instruktur, mari kita buat kelompok, kita pakai kartu-kartu yang mempermudah kita mengenalkan proyek-proyek yang perlu untuk kita pelajari.
Dan yang berikutnya adalah dikatakan tugas. Nah, tugas kita jelaskanlah model mengajar yang selama ini dikuasai dan sering dilakukan. Kelebihannya apa dan kekurangannya apa. Menurutmu model mengajar yang dijelaskan saat ini mana yang dirasa tepat dan mengena dalam sikap dan situasi belajar serta Pathfinder di klub Anda? Apa kelebihannya dan kekurangan? Apa kendala yang dihadapi dalam mengajar? Sebutkan juga profesi Anda yang sesungguhnya. Jadi inilah yang perlu Anda lakukan. Dalam Child Guidance halaman 33 dikatakan, ajarlah model-model yang berbeda-beda dalam mendidik. Sikap hati-hati harus dimiliki dalam mendidik anak-anak. Dalam mendidik anak-anak muda, perlu mengadakan perubahan dalam cara mendidik sedemikian rupa, sehingga kuasa pikiran yang tinggi dan agung itu dapat terlihat. Hanya sedikit saja yang menyadari kebutuhan yang terutama daripada pikiran dan bagaimana menuntun pikiran yang sedang berkembang. Kuasa berpikir dan perasaan yang sedang bertumbuh daripada anak-anak muda itu yang harus menjadi perhatian kita. Kita harus lihat ini ya, bagaimana caranya. Di dalam CMT manual 49 dikatakan instruktur yang baik adalah instruktur yang menggunakan gaya mengajar yang paling efektif untuk gaya belajar siswanya. Instruktur akan menjadi efektif ketika mengajar sebanyak mungkin gaya sehingga mereka dapat menyesuaikan dan beradaptasi saat dibutuhkan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak. Kiranya Tuhan akan memberkati kita. Selamat melayani. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Kami puji nama-Mu Bapa karena keajaiban yang senantiasa Engkau ungkapkan bagi pikiran dan angan hati kami. Dan melalui kegiatan ini kami boleh melihat lebih dalam bagaimana seharusnya kami mengembangkan karakter kami untuk mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan. Ampuni kami, layakkan kami menerima berkat-Mu, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Pathfinder, salam Master Guide, Uis Neno Nokanki. Tuhan Yesus memberkati.